yang mengenal dia, dulunya bagaimana, itu PC nggak dari ada yang bagus ceritanya. PC dari Messenger nggak Mbak Sonza atau dari WA? Berarti judol dia. Jual diri online. Dodol online. Ceritakan gini tuh kasihan, bukan kasihan sama dia, tapi kasihan sama yang bawah-bawah ya, sama turun-turunannya. Gue tuh kasihan, tapi gimana ya, dia sendiri yang memancing orang untuk berkata gitu loh, untuk bersaksi gitu. Justru yang membuka aib dia itu adalah pendukungnya sendiri yang terus memancing. Apa dia, kenapa dia? Akhirnya kita bilang, orang Medan itu banyak dia tahu tapi slow. Ya, cuman kami ini Tepuk tangan dulu buat orang Medan. kami nggak membahaskan yang kayak gitu-gitunya. Ini aja. Mbak Zan, tapi gue jadi bangga lo jadi orang Medan karena kakak lo. Tapi gue jadi bangga jadi orang Medan karena kakak lo. Kenapa? Karena konsisten ngejar si Nikmir. Loh, Teku Ada yang, itu ada yang, bukan Aceh ada ya, yang baru Kak sekarang. Bella? Teku itu bukan Aceh ya? Aku Tengku Melayu dong. Oh, Melayu Delhi. Buat kalian semua di sini ini katanya NM itu artis. Pertanyaan gua apa sih karyanya? Artis kan ini kan pekerja seni kan. Seninya apa sih? Ada yang tahu? Seni Huru-hara lah. Itu bukan artis berarti. nyanyi off air katanya, nyanyi-nyanyi, Nyanyi. main film. Nyanyi lagu yang dinyanyiin nggak ada lagu orang. Nikita geng gitu. Nyanyinya 45 menit 250 juta katanya. Habis nyanyi dia kemana? Itu orang TV tahu banget bagaimana bisa masuk TV. Benar banget. Apalagi zaman dulu. Jadi ingat ini iklan sabun. Apaan tuh? Dulu, zaman dulu. Siapa itu? Ada deh. Yang audisi iklan sabun. Ini Bang Pi, kayak Bang Andang ini. Astagfirullah. Tamu-tamu baru loh. Ya Allah, Astagfirullah. Bang Andang. Bang Andang, halo Bang Andang. Hadir. Halo. Ya, gimana Bang Andang? Kira-kira NM berapa tahun Bang? Langsung aja. 20 tahun. Waduh. Sampai membusuk aja di penjara dia. Waduh. Sekarang udah ada yang baru. Wanita Amazon kalah sama gladiator. Kayaknya Bang Andang ini MC juga ya Bang Andang? Iya. MC ya Bang? Kok tahu sih? Nggak aku lihat profilnya. Kirain. Pokoknya enggak. Orang Makassar nggak ada yang suka itu sama Nikita. Karena orang Makassar cerdas-cerdas Bang. Iya, benar. Gak suka menjilat-jilat. Nah, dia kan hobi di... Aduh, kena Bennett pula gue lagi nih. Mau cek rekening dulu ya, siapa tahu udah cair. Udah sampai mau bobo. Kabarin ya kalau udah cair. Iya. Semangat kalian ya, jangan lupa kalian cek rekening kalian juga ya. Nanti Oke. saya bagi ya. Mau beli bakso kan. Mau bersedekah dulu sama orang yang membutuhkan. Anjay. Amin. Amin. Sumbang-sumbang lah buat bayar rumah dia. Perlu kita buka donasi nggak? DM aku lah siapa yang mau kalian yang budget 250 tuh, Cak. DM aku dulu kalian. Kita Aku perlu buka butuh juga donasi ini nggak nih? untuk nepis-nepis hidung-hidung bolong. Tuh, dibuka lowongan kerja tuh Bajar-Bajar sama Zazabela tuh buat nempes-nempes. Ya hidung silakan bolong. DM. Yang 250 ya, tapi ya. Biar nggak usah aku nyawer-nyawer ini top up 300 saja, sejuta, top Kak. up 2 juta, orang ini withdrawnya pun 250. Kasih 300. Kok yang platinum nggak? Nggak sanggup, Bang. Padahal yang platinum ini gratisan loh. Sukarela.
Nih ada Apalagi orang- bayar dokter Janet nih gue nggak mampu nih. ada Bram Brum. Nah, Bram Brum ini kebelet naik nih. Kira-kira Bang Oke. Brum ini anti NM. Dia dari Aceh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Salam. Ayo, Bang. Ja, apa Bagaimana, kabar? Bang? Langsung aja Bam Brum. NM berapa tahun? Kalau bisa sih 30 tahun. Waduh. Waduh, Amin. melebihi tuntutan berarti bang. Aku keselnya pas ini awal-awal apa itu yang pokoknya semua kehuru-haraannya si NM itu jelek lah, busuk lah gitu intinya. Betul. Bang bully orang Bang ya? Iya, pembuli. Terus yang bikin heran itu para ternak-ternak dan pendukungnya NM itu pada ikut-ikutan gitu. Pendukungnya kalau nggak boti ya rata-rata orang yang hobi-hobi dugem gitu. Betul. Betul kan Bang, betul. Betul kan? Terus yang herannya lagi mereka itu bangga dukung NM. Betul. Apalagi yang orang-orang yang hobi-hobi dugem itu kan, secara kan NM kan keras lah orangnya gitu kan, apalagi di dalam dunia itu. Apanya keras Bang? Astaga. Tingkah laku. Yang keras bang. Tingkah lakunya kan Bang. Penasaran nih. Penasaran tuh, Bang. Besar juga loh Bang. Di apa? Powernya. Besar juga Bang. Tekadnya. Aku pikir ada yang keras bagian tubuhnya bang. Nggak boleh gitu. Abang Boleh. ini nggak ke situ arahnya. Nggak boleh Jonas. Nggak boleh. Abang ini nggak ke situ arahnya. Aku ngerti abang ini ngomong apa. Maksudnya tuh dia tuh kalau bahasanya di sana tuh keras tuh kayak udah ya berpower gitu, berpower. Berpower, apalagi pas di dunia malam gitu kan. Makanya para pendukung-pendukungnya itu biar dikira pas udah di dalam tuh orang NM wah gitu. Apalagi kalau di Bali, klub Bali gitu kan. Makanya mereka tuh merasa bangga gitu dukung NM. Tapi kalau kita lihat di dunia nyatanya nih Bang, pendukung-pendukung kita Mirjani nongkrong di kopi aja nggak ada yang mesen makanan Bang atau minuman. Aduh. Wah, ada air striker tuh di bawah. Nggak apa-apa nonton aja di bawah. Kenapa mobil-mobil maksudnya? Gue mau nanya, kenapa mobil-mobil? Apa ini Mbak? Ternak mereka rata supaya kalau ngomong nggak pakai data asal sebut. Iya, dia kalau ngomong gini nih ya pendukung kita Mirjani ya, gue contohin dah. Hey, kalau komalnya sebelah mah nggak pakai data dan fakta. Kalau kita pakai data dan fakta, kalau ditanya mana datanya, nggak ada dia. Ntar kita disuruh lihat aja Bang, katanya. Andalan jawabannya. Kalau nggak kenal, gue sok-sok tahu sampai ini deh, sampai ina-inu deh. Si Adam ngapa sih Dam lu? Jiwa lu, lu cek dah Dam. Rekaman kalau misalnya ketar-ketir, kami tuh nggak menyuruh kalian, nggak menyarankan kalian untuk melaporkannya rekaman tersebut ke KPK. Cobalah, nih potong kuku kelingkingku kalau tembus itu. Ayo, kalau ke KPK itu tembus ya sampai diproses dan sampai kena, aku potong kuku kelingkingku. Gue ikutan. Podcastnya Hat Gumai sama ini Kak Densu. Bang Pi, misalnya kalau orang tuh ngajak taruhan abang mau tak abang tambah di licin gimana itu Bang Pi? Bang Bram seru nih, Bang Bram. Gimana Bang? Gimana Bang? Ini barusan kan lagi seliweran yang apa itu podcastnya Densu sama Hat Gumai. Nah, kencengin suaranya bang. Ramalan Suaranya agak masuk. kecil Bang. Agak besar, Bang. Sedikit, Bang. Suaranya. Gua yakin sebentar lagi atau besok pasti
ternak-ternak NM atau akunnya NM pasti ini dikuliti nih si Kumar nih, pasti dibuka aib-aibnya kayak kemarin aja yang ini Mbak Nafa Urbah kan. Nah, Iya, tenang Oh, Bang. siapa Kalau aja? Hargumai, Bang, kalau aku itu garda terdepannya Hargumai. Jadi Enggak, orang kita sama. ini lawan aku semua dia, Bang. Besok pasti tuh udah naik tuh, pokoknya aib-aib Hargumar dikulitin sama NM tuh di Instastory-nya. Emang Argumai ngomong apa sih di podcast itu? NM masuk ramahnya. Masuk, terus Reja Gladys nggak kena terjerat apapun. Iya betul memang itu Ya, jangan pernah memang. Argumai ngomong gitu. Kita udah jauh-jauh hari udah ngomong begitu. 99,99%. Iya. Bang, Raffi saya suruh bagi videonya tuh sama Bang Raffi. Yang gini loh, yang kita itu selalu bilang dia itu tidak bebas. Hanya yang bisa dikotak-katik itu, yang bisa diprediksi-prediksi itu ya hanya berapa tahunnya vonisnya. Ya, Kalau masuk ya masuk lah, mana mungkin nggak masuk, ada-ada aja. coba menurut Bang Bram ini berapa tahun? Oh tadi udah dijawab 30 ya, lupa. Ini BCA melaporkan Nikita Mirjani tuh. Wah, itu bagus tuh, seru tuh. Itu fitnah tau Bang? Mbak yang dibikin fitnya nih kita berjani itu namanya fitnah itu. Yang dibilang bahwa kerahasiaan nasabah apa? Gitulah orang kalau nggak punya pengetahuan. Minimal baca lah. Mungkin nggak kalau vonis NM itu di bawah 10 tahun Kak Zanza? Enggak. Nggak mungkin lah. Enggak. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Kenapa nggak bisa kurang, Bang Raffi? Ya lihat kelakuannya. TPPU-nya aja udah 20 Apa ancamannya. berat ya? Kurang lah Bang, kayak 17 Itu udah tahun. termasuk pasal berlapis nggak sih Kak? Pasal berlapis, kumulatif. ya. Berlapis itu Bang. Oh iya iya iya. Iya. Pasalnya kumulatif, jadi harus terbukti semua. Jadi itu namanya pasal berlapis. Cuma nanti pasal alternatifnya ada. Alternatif itu yang pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman 6 tahun sama pasal 369 itu alternatif tuh Bang Bram. Jadi di antara pasal itu nanti yang terbukti yang mana itu yang dipilih. Dan menurut keyakinan dari jaksa maupun dari hakim. Kalau dakwaan satunya terbukti tapi TPPU-nya nggak terbukti, Vi? Lepas. Oke. Kan kumulatif Bang. Kalau ke TPPU-nya dia kumulatif. Jadi harus terbukti juga kumulatif dia. Oh iya iya. Nah, kalau yang 27B ayat 2 sama 369 itu alternatif, tinggal dipilih antara salah satu dari situ. Ya, pasti dipilih 27B ayat 2 lah. Kalau kemungkinan besar ITE-nya masuk itu yang 27B ayat 2. Iya. Kalau misalnya nggak berlapis berapa tahun? Kalau berlapis berapa tahun Bang? Pasti berlapis, nggak mungkin nggak berlapis. Kalau nggak berlapis pasti berlapis Mbak Zanza. Cuman kalau ngelihat pemberatannya dia adalah satu, dia adalah sebagai mantan residivis. Dua, dia Dia mantan residivis ya Bang ya? Ya kan pernah divonis Bukan mantan residivis, dia residivis. Dia residivis. Dia residivis. Salah. Maksudnya Gue mantan baru tahu nih. pernah divonis bersalah juga kan dia? Iya, kan gue jenguk dia di penjara. Kalau Pura-pura aja. kalau nanya. sesuai tuntutan ya, kalau sesuai tuntutan yang 27 dakwaan satunya itu 26 tahun. Kalau sesuai tuntutan. Kalau sesuai ancaman. Kalau yang dakwaan keduanya itu 24 tahun. Beda 2 tahun aja. TPPU-nya 20, yang 27B-nya itu 6 tahun. 369 kan 4 tahun. Totalnya? Nggak bisa ditotal dong, kan dia alternatif. Nah, Salah yang diambilnya tuh ancaman terberatnya 20. Berat. Oh. Korupsi aja nggak segitu. Adam, kau tahu ya TPPU itu ya itu nyaris seperti koruptor ya. Kau lihatlah jeratan hukumannya berapa? 20 tahun kan.
Iya, itu Coba kau sebutkan di bawah extraordinary ini, crime. apa saja tindak pidana yang jeratannya 20 tahun. Coba kau tuliskan sendiri di situ, biar aku tahu. Coba kau tuliskan sendiri, biar nggak bengak, biar nggak bangai. Ya, coba. Dia ngambil konteksnya soalnya pemerasannya doang. Nggak lihat itu kalau dia ada TPPU-nya di situ. Makanya TPPU-nya ini nggak pernah mereka bahas. Mereka Iya. nggak nyampe, Bang, pikirannya. Iya betul. Mereka nggak ngerti. Iya, Bingung. padahal di sini ada TPPU, disangkanya nih cuma pemerasan aja. Makanya dibilang kesepakatan inilah tetek bengek. Mana ada TPPU-nya yang nggak Orang dibahas? ini nggak pernah ngelihat apa ya berita yang kemarin, yang koruptor itu, yang dikasihnya setiap bulan 10 juta, terus dikasihnya tas penyanyi dangdut itu. Akhirnya kan dibalikkan tasnya sama penyanyi dangdut itu. Ini nggak nonton berita nih orang ini, nggak tahu apa-apa. Nah, jadi mereka nggak tahu aliran dana itu seperti apa, gratifikasi itu seperti apa, TPPU itu seperti apa. Nih, TPPU itu kalau terjadi kepada si Nikita Mirzani, ada penerima gratifikasinya pasti. Pasti kalian nggak ngerti. Oh, siapa dia? Nah, itu dia. Mana ngerti dia begitu-begitu Kak Zanza. Dia tuh taunya Ami bebas, bebaskan Ami bukan terminal. Ini ada Abah Celoteh nih, seru juga sih ada Abah Celoteh. Ada mau gantian nggak? Abah. Bang Fauzi, Mainkan Zan, Fauzi, ya, naikin Bang Fauzi. Gantian, saya turun ya, Bang Fauzi. Bang Fauzi. Oh, Ini, Fauzi nih. siapa? Dokter Janet di atas aja nggak apa-apa dok. Siapa tahu nanti ada yang mau tanya-tanya soal. Enggak, awak tolong aja bang, biar nanti siapa yang mau naik itu. Oh, aku yang setia jagain komentar ya. Ya Bang, aku setia bentar ya. Ini coba ada ini Abah Celoteh kocak nih. Ya, kau di bawah, Bah. Naik lah, Bah. Bentar aja. Kenapa ya si Nikita Mirzani ini nggak pernah mau dipanggil namanya? Panggilnya Nyai lah, Ami lah, Hantu lah. Coba panggil namanya sendiri. Ribet kalian dari waktu-waktu ada aja nama dia. Nyai lah. Nah, gimana menurut Bang Abah Celoteh pandangan Abang terkait TPPU-nya gimana, Bang? Kasus ini kan Abang ngikutin sedikit, Bah. Iya, kalau gue bilang sih sebenarnya mirip Khairuddin ya, siapa? Ya pengacara ya, Roy Suryo. Kenapa? Lu aja. Sebetulnya logika hukum mereka mirip. sakit hati. Jangan ke sono, Mbak. Iya, jangan Mau pengen balik ke sono mulu, benar-benar lagi panas sono. Nggak, begini. Ngikutin lagi. Begini, maksud gue begini. Kan semalam sudah gue kasih tahu kuncinya di Ismail, ya kan? Siapa yang bisa membentuk Ismail untuk menyadarkan dirinya sendiri nih? Apakah dia sebagai orang yang memang loyal sama tuannya, atau memang dia harus menyelamatkan dirinya sendiri? Nah, kira-kira nanti pandangan Abah dia akan kemana? Kita vote aja Bang. Dari yang Komal, vote aja satu-satu. Saya sih gini, kalau jaksa ini konsisten dengan dakwaannya, ya, dan dia tidak lari kemana-mana seperti yang diarahkan sama pengacaranya Nikmir, maka si Ismail mau nggak mau akan ikut, akan bilang, wah gue harus selamatkan diri gue sendiri nih, bahaya gue nih. Yang penting jaksa jangan goyang aja. Jaksa nggak mungkin goyang lah, Bah. Ini kalau gue nih, tanya lah Bang, Bang. Mbak Zanza gimana, Mbak Zanza? Kalau gue, menurut penerawangan gue, Mail telah bekerja sama dengan orang-orang di belakangnya untuk menumbalkan Nikita Mirzani dengan berbicara jujur. Jangan kasih clue dulu Zanza, Bella, jangan. Oh iya, maaf. Jangan dulu. Keceplosan awal. Kan pasti dong jaksa akan menawarkan begini loh, pasti ada pihak-pihak penegak hukum yang akan bilang ini itu begini kan gitu begini ya biarkan aja. Nah sekarang tinggal dari kita nih menyuarakan itu gitu loh. Kenapa dari semalam tuh mereka bingung mereka
ada yang lari ke BCA, ya kan, ada yang lari apa lagi? Apa lagi? Iya, pokoknya semua dilarikan sama kayak Roy Suryo kan, lari ke buku, lah kan ya. lagi ke Ujungnya situ lagi. Kayak Papa Bang main kan. Gue lagi nggak ngikutin kasus sebelah. bukan, ini berbeda bos, yang namanya kejahatan itu. Orang jahat itu pasti selalu akan berpura-pura kompak ketika dia tersudut. Tapi begitu dia berjalan pasti dia akan saling bertabrakan. Bener nih, setuju gue. Gitu aja. Yang penting sekarang RJ-nya konsisten. Dan jangan salah ngomong lagi di sidang. Artinya kalau memang begini, dia memang diperas, katakan diperas. Sekalipun itu telepon dari dia. Sekalipun, kenapa kan ada kata kuncinya Mail bilang apa. Nah disitulah Mail akan kelagapan. Nyambung semua tuh. Bisa nggak sekarang RJ itu konsisten? Lo RJ kan udah nggak dipanggil lagi, Bah. Udah memberikan kesaksian dia. Iya, ini kan opininya harus dibangun ke sana, Om. Paham nggak? Opini yang harus dibangun ke sana sehingga apa yang nyampe ke telinga Nail, ke telinga para penegak hukum sama mainstreamnya. Kan tugas kita ke sana arahnya. Udah, Mail ini jago harus lah. disadarkan. Di sini kan Mail itu harus ada disadarkan inform tentang ancaman di- hukumannya. di daerah, ya kan, Hmm? dia ngata-ngatain dokter Janet. Coba naikin dia, Kak. Ya udahlah, gua gini, biarkan saja. Udah, kalau udah ada Zazabella, gua udah percaya deh. Dia cerdas itu. Gua bagian ngomporin di belakang aja. Gua ya. Tuh, tumben lu nggak ini, Coba Bah. kira-kira yang akan tadi kan pilihannya tuh kalau gue kan Mail akan berkata jujur tuh. Siapa Kak dari kalian yang Mail nggak berkata jujur? Coba. Kalau aku sih Gimana? Mail akan jujur sih sama gua. Ini gue tanya nih, Bah. Menurut Abah, berapa tahun dia kena nih? Ya, kalau ditanya gini, karena Jangan gua- muter-muter. Lu Iya. pasti mau jawaban diplomatis. ya kalau gue sih 7, paling berat tuh kalau misalnya memang ini bisa dikondisikan sama jaksa, ya sesuai dengan dakwaan 6 tahun minimal. Untuk siapa 6 tahun? Ya kalau di Oh 6 tahun bang? Bang lagi. Kan TPPU-nya kan ancamannya 20. kan minimal, kan gue bilang Enggak, kita minimal. kira bicaranya gambarannya aja nih bang. Kira sama TPPU-nya kumulatifnya berapa nih nanti vonisnya? 12 lah. Mantap, sesuai tuh sama yang di bawah tuh. 12, men. 11 Nick lah Mir. ya. Mail berapa Mail? Mail kalau dia memang mau merubah konstruksi hukumnya dan dia tidak mau jadi tumbal, ya mungkin dia kena 6 tahun 7 tahun. Atau Jadi mau JC kan bisa aja dia kalau mau dia. dia merubah konstruksi hukum aja masih 6 tahun 7 tahun. Ya ini kan perkiraan gua bisa aja 4 tahun kalau memang dia mau nekat. Kasihan Mail ya. Ya resiko jongos. Gue denger cuma dapat 30 juta katanya dari 4 miliar itu. Serius Bang. Gue denger. Iya beneran. Tapi memang si Nick Mir pelit sih katanya. 30 juta tuh kalau gue, anggota gue kasih 30 juta. Beneran tuh ada di anggota gue di bawah tuh. Iya. 30 juta duit, astaga. Tadi malam gua denger. Resikonya masuk penjara. Tadi malam gue denger. Sebenarnya 30 aja dapat katanya Yang dikasih. bisa ngunci ini Mbak Fitri sebetulnya. Mbak Fitri jago. Mbak Fitri yang jago sebetulnya. Gua kalau ada kesempatan ngobrol sama dia di darat, gua akan kasih tahu. Cuman gua juga Terus masuk sini aja, ntar Mbak Fitri nongol. enggak, kalau gua itu jago itu. Kalau sama Bunda Korla juga bisa kita sampein, Bah. Atau sama yang Warokah mau nggak lu? Ah, ngapain gua mau sama Bah, zaman Abah masih okem, kenal sama Waroka itu, Bah. ya iyalah sakatan gua lo goblok.
Berarti kalau ini manggilnya abah, kalau itu manggilnya apa? Emak dong. Nyai. Ya Oh, mama nyai. lah, iya nyai lah. Maknya. Angkatan Nia dan Niati, Fataba sama lah. Oh, tapi beda lah, Bang. Beda lah, Bang. Beda ininya. Kalau Nia dan Niati kayaknya seluruh Indonesia kenal, Bang. Ya tapi masih kalah Mazhar Zabira lah sekarang lah. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Dan Zabella kan dia apa namanya, top buzzer. Yum, anjay. Premium. Adam mau naik si Adam. Enggak, ini gua Nggak Ini bakal maksud mau abang ya naik. Waroka atau Emma Waroka, Bah? ya kira bang adik tuh. Enggak, ini gua nih lagi mantau Bone gue sebenarnya. Kasihan loh yang mati 3 orang. Adik-adik Terus saya apaan? iya yang demo malam ini. Gue lagi mantau. Di itu ya, di mana, di Sulawesi ya? Mana? Iya makanya. Jadi Bone. Bone. Demo apaan? Banyak dari langsung baca. PBB pajak. Makanya Oh. gue bolak-balik aja. Gua kalau Gini. gara-gara pencarian gua di YouTube yang muncul kasusnya Nikita Mirzani aja semuanya di YouTube gua. Kayak hari ini kan Rasman menyampaikan, contoh ya, Rasman menyampaikan kepada publik bahwasannya Bang Egy Sujana minta agar tidak dikaitkan dengan Rasulullah. Nah ini yang cerdas nih, cerdas. Nah bagaimana itu bisa terjadi kan gitu, ya nggak Zan? Iya, Bang. Iya gitu aja udah. Ya kan emang nggak ada kaitannya memang aslinya. Sama kayak Mail. Yang satu TPUA, yang satu kan ahli. Katanya gitu. Dan itu- Tunggu bentar, Bang. Ini penting nih, Bang. Love you Raffi ganteng. Mambi, ini ada bininya di sini, jangan macam-macam. Jangan kejadian kayak Bang Dul Part 2 ya. Laki itu mah laki. Ntar kalau seandainya gue di Jakarta ya, nonton sidang bareng sama Rapi pas ponis itu kayak di selebrasi cetak gol itu loh, gue kecup jidatnya. Tenang Bang, gue lap dulu ntar jidat gue pakai tisu. Kan gitu kan kalau orang nyetak gol, kalau palanya botak kan dikecup palanya. udah save tadi. Mambi, lu kalau typing jangan ulang-ulang, lu berisik banget ah. Save Mail itu aja udah, save Mail aja. Nah bener nih Abah nih, wah berarti dia sejalan sama kita. Lu diserang nggak sama sebelah kubu Senses? Kan udah kemarin gue dikata-katain goblok. Gue kan gak pernah ngikutin ini, gue sih yakin aja bakal jadi. Masuk. Kena lah dia, nggak Aku mau mungkin deh. lihat kalau kalau Niki bebas, orang-orang ini pada kemana? Gue ada di sini ya. Lu mau sediain goreng tinju, ruang debat juga gue siap. Jangan bacot, keluar aja dulu. Masih diragukannya, Abah. Aku ini berdebat, Abah. Kok sama Nikmir pula? Yang betul aja lah. Aku mau nanya sama Abah nih. Ini aku mengutip statement RD Lau ya kan. Dia bilang gini, Bah. Kalau nanti misalnya aku telepon Abah, terus aku rekam diam-diam nih teleponan kita berdua nih. Nah, katanya aku tuh menyadap, Bah. Coba Abah, menurut pendapat Abah gimana? Memang itu yang sedang diupayakan mereka dengan melaporkan di Polda Jawa Barat. Problemnya kan sekarang Bukan, Bah, pendapat hukum Abah. Apakah itu betul aku menyadap? Itu aja, Bah. ya kan sebetulnya kalau jujur ya, kalau itu kan sudah ada aturannya ya. Kalau gua memandangnya, tapi kan ini kan bicaranya kan beda karena orang merasa terdesak dan itu upaya akhir. Kalau gua begitu aja. Kan tuh. Ya Namanya- kita enggak, kalau gue bilang kalau gue merasa terdesak misalnya gitu kan, dan gue nggak ada jalan lain ngelawan, nggak bisa, ya gue akan lakukan itu. Dan itu bisa jadi alat bukti dengan cara apa ya? Dengan cara meyakinkan atau ya macam-macam cara lah, gitu kan? Namanya kita sedang bertarung kan di sidang. Oke. Aku ganti pertanyaannya lah. Apa yang dimaksud penyadapan, Bah? Penyadapan
Ya, Penyadapan itu apa, Abah? Setahu Abah. upaya kan, upaya yang dilakukan oleh. Tapi itu semua ada aturannya sih, masalahnya kita nggak bisa ngomong itu nggak lewat aturan. Makanya gue bilang untuk kasus ini hati-hati betul ini sebetulnya nih. Kalau gue ya, nggak bisa kita omongin di publik. Dikasih jurisprudensi aja mereka masih nolak. Bukan, karena ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi RJ ya. Tapi karena dia beruntungnya kan adalah ada pasal yang lain di sana kan gitu. Pokoknya ini murni pidana murni ini Abah. Iya, makanya gue bilang itu kan upaya mereka nih memisahkan. Tadi bilang upaya mereka adalah satu, menyatakan bahwasannya ini rekaman tidak sah, kan gitu kan? Makanya mereka melaporkan. Lalu kedua, mereka mengganti objeknya menjadi merek, kan begitu, ya kan? Nah yang ketiga apa lagi tuh kemarin yang kita bahas? Mereka melaporkan penyadapan itu bukan Dokter Reza yang dilaporkan. Nggak tahu akun TikTok. Nah, lidik itu sekarang Bukan Reza, Abah ini. bukan. Reza yang mereka laporkan, tapi lewat akun TikTok gitu loh. Paham Ya nggak nggak? bisa gitu Abah ngomongnya. Harus tegas. Kalau Ya kan- akun TikTok aja. Jangan tambah-tambahkan Dokter Reza dong. Bukan, kan gini, kemarin gue sempat dengar mereka ngomong, ya kan? Ada itu yang ngomong RD loh, ya kan? Ada Udah Bah, aku bantah, cuman Bah. masalah gini, Bah, kita udah melihat tanda bukti lapornya itu terlapornya masih dalam lidik, Bah, nggak ada nama dokter. Oh ya udah, berarti aman di Ya, situ, berarti gitu. udah aman, berarti kan. Dan bahkan Bang RD lo tuh udah saya bantah, langsung dibilangnya itu intuisi katanya. Itu intuisi saya katanya. Iya, Ya. berarti aman. Udah nggak aman. Makanya kita saja apakah pernyataan di sidang itu bisa dijadikan juga alat bukti, kan benar nih enggak. Bang, kalaupun seandainya kita berandai-andai alat bukti rekaman itu dibilang penyadapan, ini kita pikiran bodoh aja lah ya. Kita kasih mereka pure, kita kasih mereka alat bukti yang kita gugurkan satu. Pertanyaannya jangan euforia dulu pendukung NN, masih ada 4 alat bukti lain kan? Oh iya dong, makanya gue bilang. Nah, itu nggak, kemarin mereka menggiring opini, mengajak aku diskusi di penontonnya ratusan. Aku bilang, aku kasih tahu aja kayak gitu. Ya, ini kan upaya mereka, kan ingin kesempatan mereka kan sedang berupaya meringankan, memisahkan, bahkan kalau perlu mengalihkan itu aja. Tapi Bah, kalau menurut aku mereka nggak meringankan, karena di dunia nyata kan nggak begitu ceritanya. Menurutku mereka hanya membangun opini di sosmed ini, membangun Iya. opini di sosmed ini, tapi Bisa tidak di aja dunia nyata gitu loh. Bisa aja begitu. Udah pokoknya intinya sekarang ini Nikmir pasti masuk kok. Kalau gue gitu aja yakin gue masuk. Yo, Sudah ada duitnya gitu loh. udah masuk memang. Iya, sudah ada duitnya, kecuali kalau duitnya dipegang sama orang lain. Kalau besok sidang putusan malam ini pendukung Nikir tidak bisa tidur. Emang kapan sih diputusnya? Kapan sih? Paling awal Oktober. Oh, masih lama. Masih bisa joget-joget mereka, jadi dulu aja. Perkiraan gua awal Oktober. Sebetulnya kalau ancaman mereka terhadap gini loh, ini kan gue lihat sekarang mereka kan sedang mengancam nih dengan rekaman kan begitu. Gue rasa malah kalau semakin mereka kencang, ngelawan nih semua nih. Iya, tahu nggak kenapa gue bilang awal Oktober vonisnya? Kenapa? Mau dipasin sama 1 Oktober, jadi begitu vonis Nikita Mirzani langsung dikukuhkan jadi pahlawan revolusi dia. Asik goblok loh. Nggak bisa tanggal 26 September, Bang. Kayaknya sih Kak Zanza ya. Pokoknya kalau nggak akhir September itu awal Oktober vonis. Kalau itu. 26 September hadiah ulang tahun gue dong. Yang terbaik ya. Mabok kita, mabora. Ajay. Gue udah gak boleh mabuk sekarang. Kita bah ngopi bah. Enggak, Abah bohong-bohong. Kalian dia peminum berat dia. Wah, Abang jangan nggak minum tapi berganja bah, tobat bah. Katanya Zanza kalau tanggal 26 vonis terus Dia vonisnya sebenarnya playlist maksimal. sekarang ya.
Kata Zanza, party dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh jangan deh, ke jam 9 pagi lagi. Iya Mbak. Manggil biduan kita. Pokoknya jangan pulang sebelum ngesot. Ya doain aja mudah-mudahan Fahmi lupa kan kena stroke. Janganlah, kan udah pernah sekali kena. Masa kena Kalian lagi. naik kali ada bangku 01 kali ya. Gue skip dulu ya. Ini gue mantau adik-adik kasihan nih. Ya udah. Lanjutin Mbak, Roy Suryo Mbak. Oke Bah. Dan ya. Yuk. Iya. Lu kalau diserang senses ngelapor sini, Bah. Abah takut sama kalian rungkat kayak ini. Kalian rungkat ya. Kalian kalau ngomong, cakep kalian kalau ngomong. Dendamnya membara. Dendamnya berapi menyala. Anak jaksel, Kan juga pernah dihina-hina sih soalnya sama si NM, nggak tahu kasus apa dia. Kasus itu, kasus apa? Dia temennya temenan sama si ini kan? Dia itu apa kerjasama dengan Tiga. Apa? Janja tobrut katanya. Kau Wow. tobrut salah, nggak tobrut salah. Lucu kau ini. Orang bilangin bukan cuman tobrut, patbrut gitu bilang. Alam Sansa. Bilang dong, aku India, aku patbrut. Pindah halaman. Iya, tadi habis dari Komal sebelah. Udah selesai sana. Ada Kak Lia, tantenya Rapi nih. Rapi, tante lu naik tuh, Pi. Tante. Mamburu dong, Mamburu. Ya mudah-mudahan lebih cepat putusan lebih baik kan. 30 September ada apa, Kak? Kan Bertepatan dengan G30 SPKI dia. Apa, Kak? G30 SPKI. Februari. Lah dia. September upacara, no. Lupa, padahal gua salah satu gua salah satu yang menggaungkan tontonan 30 SPKI lagi, aduh. Menyala Gerwani. Jangan sampai patung Niki itu Iya, bully saya di akun lubang buaya. palsunya dia kan pakai itu. Dibilangnya aku disuruh dipecat dari partai kuning karena aku terlibat PKI kata dia, kurang ajar. Padahal kan yang Gerwani dia. Kapan? Ya kan? Aku mau bikin juga nanti Gerwani ya. Gerakan Perawan Indonesia. Anggotanya anak SD semua. Down. Wadidaw. Katanya Miss Gosip, wadidaw, informasi Miss terupdate Gosip hari ini. kemana ya? Kok nggak Kalian tahu nggak aku di mana? Aku di rumah 3 miliar guys katanya. Miss Gosip lagi buat mie Aceh. Miss Gosip lagi buat mie Aceh. Nggak siap-siap Zanzabela. sampai hari ini dia buat mie Aceh, Bang. Tapi berani loh Miss Gosip, saya salut loh. Hebat. Mie-nya kusut cemana? Miss Gosip keren, Miss Gosip mental baja juga itu. Det, bagaimana tadi, Det? Lu nelpon si Abah. Apakah itu penyadapan, Det? Det, lu kan baru dapat ilmu, Det. Apa Bang? Bang Jali? Bang Dol? Ya, tadi kan Dedi nanya kalau Dedi lagi nelpon Abah, apakah itu penyadapan? Ya, abahnya jawabnya kayak gitu. Ini kayak gue. Sudah gua pastiin Bang itu bukan penyadapan. Udah Ya. gue kasih jurisprudensinya. Alah, Dedi, jelasin, Det. Jelasin, Det. Enggak, gua nih sebenarnya walaupun bebas berpendapat, gua tuh mau nyindir Bang RD Lau. Bang RD Lau bilang itu penyadapan. Gua ketawa aja kalau kayak gitu dibilang penyadapan. Banyak kok kasus-kasus yang bukan Betul. ketika ibaratnya dia bukan para pihak lah ya kan, yang berkepentingan di situ. Nah itulah Bang RD ini aku bingung kok kayak gitu. Ini Iya. yang menurut aku sih pembodohan. Pembodohan ini kan menurut aku sih masalah apa ya, kan dinilai orang lah. Masa pengacara nggak mampu membedakan Iya kan? penyadapan sama Alat rekaman? bukti rekaman itu kan dia harus melalui digital forensik. Satu, kedua, apakah rekaman tersebut diperoleh dari hal-hal ya kan yang tindak kejahatan atau yang tidak sesuai kan gitu. Ya. Nah, iya. Intinya Bang, ya dalam pembicaraan komunikasi dua arah, ya yang melalui media ya, entah itu telepon, HT dan lain sebagainya,
Bang Factor, malam Bang Factor. Itu haknya 50-50 Bang. 50 lawan bicara, 50 hak kita. Jadi nggak ada yang dominan, harus minta izin. Nggak ada orang hak kita 50% kok di situ. Artinya kita mau merekam itu boleh. Yang penting jangan digunakan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Kalau untuk penegakan hukum, sah. Iyalah, makanya jangan digiring rekaman itu menjadi penyadapan. Orang Salah. merekam itu untuk apa sih sebenarnya? Misi orang merekam itu? Ya banyak tujuannya. Yang pertama dokumentasi pribadi, ya kan? Preventif atas sebuah tindak kejahatan, ya kan? Macam-macam tujuannya. Supaya Ini tidak lupa dokumentasi kan pribadi, gitu. ya. Iya. Sebagai bentuk Nah. dokumentasi pribadi bahwa percakapan itu pernah ada, makanya diarsipkan. Dan suatu saat bisa aja dipakai untuk kepentingan tahap pembuktian, tahap apa kalau ada masalah kan. Kan arsip lah kalau ibaratnya kita ini kan, ini adalah sebagai bukti bahwa kita telah pernah berbicara dengan orang tertentu gitu kan. Kecuali misalkan hasil rekaman itu kita publikasikan untuk mencemarkan nama baik orang, itu tidak boleh, ya kan? Iyalah. Itu sudah jelas kalau tujuan tindakan kejahatan itu tidak boleh, tapi kalau untuk tujuan penegakan hukum boleh. Udah selesai. Jadi aku lihat ya, orang-orang ini kok demen betul-betul, astaga aku bilang ya, aku nggak geleng-geleng kepala aku dengan orang-orang ini. Mereka tuh pengen kali cari-cari kesalahan Dr. Reza tuh, minimal kalaupun nggak dapat mereka berhalusinasi, membuat cerita sendiri, saking mereka tuh ingin benci, aku bilang ya, kalau aku lihat mereka tuh kayak benci kali dengan Dr. Reza tuh. Sampai Ya karena junjungannya dipenjarakan Dr. Reza. mereka Jadi gini loh Dad, mereka mau bilang oh itu 4M itu sedekah, mau bilang apa kayak apa segala macam. Yang jelas sudah ada perbuatan pidana dalam permasalahan ini, sehingga permasalahan ini itu yang penting. dilanjutkan ke persidangan. Perbuatannya, contoh, ya kan? Gua ketemu sama bini gua selingkuh, gua bunuh orangnya, ya kan? Ya, karena perbuatan gua membunuh itulah yang gua dihukum kan gitu. Betul. Ini contoh Bang ya. Mengancam untuk mencemarkan nama atau membuka rahasia, ya. Perbuatannya itu mencemarkan atau mengancam? Aku mau tanya nih. Mengancam. Mengancam itu perbuatannya, Iya. unsurnya itu mengancam, bukan mencemarkan atau Iya. membuka rahasianya. Jadi nggak usah berdebat soal pencemaran, nggak usah berdebat soal membuka rahasia, karena perbuatan itu mengancam. Ya, mengancam perbuatannya, modusnya ya kan melakukan pencemaran nama baik kan gitu. Iya. Jadi nggak perlu ditanya, itu terbukti nggak pencemaran? Itu akan mencemarkan atau tidak? Itu rahasia bukan? Rahasianya apa dulu? Nggak ada urusannya sama itu. Bang Victor, aku bukan airstaker loh ya Bang Victor. Perbuatannya Bang itu adalah mengancam. Iya. Gitu loh. Anda menodong, perbuatan itu menodong. Alatnya apa? Pisau, kayu. Terus kalau mengancam itu apakah dengan menghunuskan senjata? Enggak. Anda lihatkan saja senjata api, itu sudah perbuatan mengancam. Ini untuk Alifa ya. Tapi ini sering kali ditanyain Bang, kayaknya bagus kita luruskan Bang malam ini Bang. Dia bertanya begini, statement dia, bukan benci tapi udah jelas RG nyari duluan. Jadi gini, RG ini tahunya dia tuh diperas itu ketika 14 November. Jadi tiba-tiba RG menghubungi, kemudian lalu dia diperas. Jadi RG mencari NM itu bukan dalam rangka ingin diperas, tapi ingin silaturahmi seperti yang disarankan Oki. Ya itu kan, jadi nggak ada masalah RG mau cari-cari, tapi kan niat RG itu adalah silaturahmi. Karena Nikita, Tunggu, jangan sampai nanti blunder ya. Itu atas saran loh ya, atas saran bukan keinginan Oki RG. tadi. Nah, itu harus kita ini kan dulu. ya kan aku sebut Oki tadi kan. Oki yang mengarahkan. Ingat ya, Reza walaupun 1 juta kali dia pengen ketemu NM, tapi itu konteksnya dia silaturahim. Ya, nah tiba-tiba ketika dia datang ke situ, tiba-tiba dia diperas. Dia juga nggak tahu, lihat tuh di rekaman tuh suaminya bilang apa, anjir ini pemerasan katanya kan. Tuh
orang niatnya mau baik-baik tapi diperas. Jadi sebenarnya udah gugur itu. Nah, mau Reza datang 100 kali, 1.000.000 kali pun itu nggak ada masalah selama niat Reza itu memang ke sana itu mau jumpa NM itu seperti apa yang diinginkan Oki. Berdamai, ya kan? Atau silaturahmi. Kan itu bahasanya. Itu Dan harus lagi paham. ya, Atas dan yang saran pasti Dokter Oki, dulu Erwiman, atas saran Dokter Oki, karena apa? Sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Dokter Oki dengan NM, itu aja. dan yang pasti siapapun yang menghubungi duluan itu bukan unsur dalam sebuah tindak pidana pemerasan. Siapapun ya, mau dokter Reza kayak menghubungi Iya, duluan, Mail kayak menghubungi betul. duluan, terserah, itu bukan unsurnya. Itu hanya Itu membangun bagian itu kronologis. rangkaian, iya, Iya, itu bagian dari rangkaian peristiwa, kan gitu. hanya untuk memperjelas perkara aja. Tapi Reza. intinya adalah perbuatan si pelaku ini, Nah sini apakah Bonpen dia suruh naik. mengancam. Bonpen kau naik Bonpen. Pertanggungjawabkan statementmu Reza cari NM karena memang mau tutup mulut. Nah, naik ke sini buktikan di bagian mana Reza itu mau jumpa Nikita Mirzani mau tutup mulut. Coba kan ke pendukung Nikita Mirzani yang paling keras. Jangan hanya berani typing. Diskusikan di atas sama kita. Kita adu argumen. Aku pengen kau bisa buktikan. Aku bisa buktikan nih bahwa apa yang aku bilang tadi itu, bahwa Reza itu dia taunya dia diperas tanggal 14 itu. Nah sekarang kau bilang Reza mau ketemu NM itu dengan niat tutup mulut kan? Kau bilang di PT pengen kau dibawa, kau naik, kau buktikan sama kami di bagian mananya. Kan Ambil Bang Det fotonya, gua nggak bisa nih. Foto siapa bang? Buffen lah. Oke. Kalaupun ya kita ikutin nih ilustrasi dari si Bopen, Reza Gladys mencari Nikita Mirzani untuk menutup mulut. Yang menawarkan uang siapa? Sorry, yang menyebutkan tentang nominal siapa? Berarti Mail meminta, Atas perintah. ya kan? Berarti pelaku meminta, bukan si korban yang memberikan. Kalau si pelaku yang memberikan, korban yang memberikan, itu baru bisa dikatakan niatnya dari si korban yang menawarkan. Tapi balik lagi, pemerasan itu perbuatannya ya memaksa orang lain untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya kan. Meminta dengan paksaan itu namanya memaksa. Kemarin Bang Vector seru nih pembahasan sama Air Striker. Anjir bang, akun aku ini nggak bisa bang. Ini kan akun kedua nih. Akun satu kena nggak bisa tampil gambar aku. Bentar aja. Bovan, naik lo, kalau nggak gue tampilin nih muka lo. Naik Boven. Coba. Kami rindu Bang Bopen. Boven. Bang Bopen, naik Bang Bopen. Enggak bakal disuruh pidato. Janji. Enggak bang, aku mau Gue kasih tahu tanya. Bovan ini lulusan University I Miss You. Gue janji Boven. Belum Gua naik, akan nggak seru kalian. Tunggu naik dulu. Dia bilang katanya NM Dr. Reza mau ketemu NM mau tutup mulut. Nah, aku mau nanya buktinya apa? Minimal di persidangan tuh apa yang terungkap? Coba. Dia kan bisa ngomong itu kan nonton sidang. Ayo naik, ya kan? Kalau aku jadi Bopen nih, pendukung NM misalnya, aku naik, aku mau 1 lawan 8, mau 10 pun aku lawan. Nah, kan kita buktikan Bopen. Ayo, kalau memang kau berani, jujur, pasti kau berani dong. Katanya mentalnya kuat kemarin. Alah, Suara Sofia itu ya. pendukung NM itu cuma hanya bisa nebar fitnah, hoak, halusinasi. Ini Naikkan dia katanya mau naik. yang multi bre. Jangan, Bopen aja dulu, Bopen. Nah, Ya ampun, coba. belum tidur anak kecil itu. Lucu banget. Astaga. Nah, Bopen, coba. Di mana letak bukti Hello, NM? ladies and gentlemen. Good evening. Ya, halo. I would like to talk to Mr. Rafi first. Oke. Yes, please. Mr. Rafi, did you doing good? You back from Thailand already? Dia nggak dengar apa yang kau Did you ngomongkan back tuh. from Thailand already, Mr. Rafi? Ya, udah di Bojong, dia di Bojong.
Mau ngomong Mr. apa? Rafi, did you back from Thailand already? No, I'm from Timor Leste. Mr. Rafi, are you still there? Hector, Bang Hector. Oke, selamat malam semuanya. Aku mau kasih pendapat ya. Tapi harus ada Tadi- landasan ya. Jangan, Tadi jangan Bang yang pendapat Deddy aja. katanya aku kasih alasan ya. Oke. Gini, ini pendapat aku pribadi ya. Karena aku sebelum mengikuti kasus ini, sebelumnya kan aku lihat tuh VT-VT-nya NM yang ngomong-ngomong abu-abu, pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Terus di tengah-tengahnya itu terjadilah, kalau menurut aku ya, aku balik ini kalimatnya Bang Raffi yang bilang mensrea, NM-nya bilang mensrea gitu. Tapi kalau aku, mensreanya malah dari Dokter Reza sama suaminya ya. Ini opini aku ya. Karena dari awal mereka itu mau hubungi Dokter Oki, ataupun Mail, ataupun Doktif, itu dia rekam semua ya. Dia rekam semua. Dokter Mufti katanya rekam semua itu kejadian ya. Dan ini analisa aku ya, insting aku itu sebagai intelijen, sebagai FBI-nya muncul tuh. Jelaskan rekamannya apa aja biar detail, biar Entar Anda dulu, lengkap. entar dulu ya. Aku mau menjelaskan mengenai struktur pemikiran aku, oke? Iya, tapi harus rinci dong, jangan ngambang. Rekamannya Ya, apa? ini 1, struktur 2, 3. pemikiran aku. Contohnya apa? Jadi dimulai dengan saling ngeledek-ngeledek di media sosial, timbullah niat itu. Dan itu dikomporin juga ada sama Aduh, beberapa orang. Siapa yang saling ledek jelasin juga biar lengkap. Gimana? Yang Gimana? saling ledek siapa? Sebut namanya. Yang saling ledek itu siapa? Biar lengkap. Ya. Agak detail. Tolong detailkan. Oke, saya detailkan ya. Setelah saya lihat video-video yang muncul di media sosial, saya bilang ini ada andilnya Ibu Fitri Sautero itu. Karena apa? Sekarang itu dia blunder sendiri di Densu itu di podcastnya Densu dia bilang dia nggak tahu menau kalau Reza itu ngelapor. Tapi sekarang dia sendiri yang malah bilang Melvina itu, dokter Melvina apa itu pengusaha apa dokter saya kurang tahu. Bukan dokter Itu dia, katanya Bang. yang mendorong-dorong Reza untuk lapor ya. Jadi sebenarnya ini sudah dirembuk ya, sudah direncanakan. Jadinya muncullah itu rekaman-rekaman itu yang Dokter Reza sama suaminya merekam Dokter Oki, terus kemudian diarahkan ke Mail, rekamlah Mail. Berarti nggak ada bukti. Ada lah, nanti di rekaman akan ditunjukkan. Mas Dedi ini gue bilangin ya, Mail nanti akan membuka sendiri rekamannya dia itu. Ya. Kalian lihat deh. Mail rekaman apa yang mau dibuka? Ada lah. Kalian nanti lihat deh. Oh, Pini. Oke, udah. Aku Ini buktikan. opini aku, ada itu. Ya, oke, Bukan berarti karena ini- menurut Sebentar. aku ya Mas Dedi. Menurut Sebentar. aku, NM tuh sebenarnya mulutnya itu memang keluar-keluar lebar. Tapi hatinya itu udah, rapuh. stop, Bonpen. Aku Ya. udah tahu kamu ingin menyatakan pendapatmu bahwa Reza Gladys mau ketemu NM tuh ingin menyumpal mulut NM. Kamu ketik begitu tadi di bawah ya. Ya, bukan hanya menyumpal nah. aja. Mas Dedi dengar dulu. Aku udah Dia tahu. bukan hanya menyumpal aja ya, dengar. Tapi dalam video-video dan percakapan yang beredar dan juga dia teleponan sama NM waktu yang lewat teleponnya Mail, dia bilang gini, damai ya kak, damai kak, terus suaminya nyambung, kapan kita ketemuannya? Udah, itu melebar. Enggak, itu melebar. Kenapa itu Itu melebar? Karena ceritanya itu. Jadi kalau orang bilang kesepakatan Udah, itu emang benar kesepakatan, nggak ada tuh pemerasan. tahu nggak Itu opini aku ya. Bonpen, tadi Bonpen ketik di bawah katanya DRG mau ketemu NM tuh ingin menyumpal mulut NM ya. Kan itu Ya, aja. salah satu Aku juga mau itu tanya, termasuk. buktinya apa? Kan aku mau Buktinya. tanya buktinya apa tadi kan? Buktinya. Bonpen Oke, buktinya ya. Sekarang gua kasih bukti ya. Tadi kalau udah dikasih bukti. Oke, sekarang gue bilang ya. Buktinya adalah Dokter Reza itu kan memang menghubungi NM. Ya kan? Oke. Terus Lewat Mail.
Oke. Terus untuk Dan yang paling genting sehingga dia kasih duit itu pada saat Mail bilang gini, ya nggak apa-apa kalau memang nggak mau itu ya nggak apa-apa. Bentar lagi dia mau speak up. Itu karena produk. Itu Mail ngomong begitu karena produk, bukan mau speak up mengenai abu-abu atau begeng atau yang lain-lain. jadi Dokter Reza mau ketemu Sebentar. Untuk speak up tentang kedekatan dokter dengan waria tubles, ada nggak Mail bilang begitu? Yang aku dengar itu adalah Mail bilang kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sebentar lagi NM mau speak up loh. siapa Itu di rekaman yang beredar ya. Ya, makanya kalau membaca itu ya, katanya ngikuti kasus. Jangan Ya. cuma lihat di rekaman pembicaraan, lihat bukti chatnya juga. Ya kan di chat kan ada. Terus yang gini Mas Dedi atau Mas Mr. Blind. Pada saat kalau isu pemerasan itu beredar kan Mail tuh ada chat ke Dokter Reza. lah, tolonglah. Nah, sekarang gini, Boven, aku mau kasih tahu kamu ya. Handphonenya Mail itu disita sama penyidik. Iya, tahu Nah, disita. sekarang pertanyaanku, Itu disita kan pakai ilegal juga itu Aku soalnya belum itu. selesai lagi sama Bompen nih. Pertanyaanku sederhana. Ya, Apakah yang dikatakan rekamannya Mail itu penyidik nggak punya? punya lah. Nah, untuk apa disimpan-simpan? Ya itu kan untuk pembelaan kan di sidang. Loh iya, berarti kan itu semua sudah Kan dia nggak mau diketahui sama penyidik menyebarkan. sama jaksa kan? Kan dia nggak mau menyebarkan, kenapa harus disebarkan? Loh bukan. Nah, kesalahannya Dokter Reza itu dia udah rekam suaminya, tapi Bukan dia ke situ sebarkan arahnya. duluan. Penyidik itu sudah punya juga. Yang kamu bilang rekaman Mail yang akan tapi kan dibongkar rekaman itu yang ada sudah di ada Mail kan juga. tidak tersebar kan? Nih, aku bisa buktikan walaupun Mail punya rekaman. Jadi gini Bonpen Ya. telah menjawab dan Ya. telah membuktikan. Diam dulu, Bonpen telah menjawab pertanyaan aku bahwa Dr. Reza Gladys ketemu NM itu untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani. Bonpen Ya, telah menjawab itu. itu salah satunya menyumpal mulutnya Nikita Mirzani supaya tidak berbicara mengenai produk Iya, aku udah produknya yang tahu. ilegal itu. Iya, tahu aku. Jadi jangan diulang-ulang lah kalau sama aku ya. Dengan bukti Mail punya rekaman itu untuk membuktikan bahwa Dr. Reza ketemu ingin menyumpal. Kan itu kan. Nah, sekarang aku buktikan. Itu kan tadi berarti kan opini. Hanya halusinasi. Halusinasi. Opini. Kenapa aku katakan halusinasi? Karena Bonpen berpikir nanti Mail akan punya rekaman itu. Makanya aku bilang halusinasi. Oke? Kalaupun Mas Dedi, kalaupun dia nggak punya rekaman, pasti dia punya chat-chat yang asli yang nggak dipotong-potong. Nah, oke, stop. Ya. Stop. Dia pasti punya chat yang tidak dipotong-potong. Iya, aku tahu. Jangan diulang-ulang. Aku udah ngerti. Kalau orang lain mungkin nggak paham. Aku udah paham maksudmu. Berarti Nah. dia kalau nggak ada halusinasi rekaman, nanti Bonpen berhalusinasi akan ada bukti chat yang akan Bukan tunjukkan Mail. halusinasi. Mas Astagfirullahaladzim. Dedi, jangan bilang halusinasi. Pastilah dia Mail tuh punya bukti, makanya dia berani mau stop, diarahkan kemana-mana dia nggak mau dipengaruhi juga dia nggak mau. Udah, berarti Itu banyak yang pengen ngincar si Mail Indonesia nih, untuk halusinasi. bilang kamu jangan berkorban, Ya udah. kamu jangan berkorban. Ngomong nggak usah berulang-ulang. Aku udah paham maksudmu. Biar cepat selesai nih. Ya udah, kalau nggak mau dibilang halusinasi, punya rekaman, opini. punya catatan chat direkam sama Mail. Laporin juga Mail itu penyadapan. Gimana lagi, ayo ngomong. Nah, dengar dulu ya. Berarti oke lah, aku pakai bahasa halus. Bonpen beropini, ya. Menurut opini Bonpen, kayaknya nanti Mail akan punya rekaman dan akan punya bukti chat. Oke, aku tampung dulu. Aku akan buktikan, tapi aku tidak beropini karena sudah terungkap di pengadilan. Nih, bahwa Dr. Reza itu nggak seperti yang kau tuduhkan tadi, bahwa ingin ketemu NM itu ingin menyumpal mulutnya. Coba typingmu tadi gitu ya, betul kan? Berarti sekarang saya balik bertanya Mas Dedi. Kira-kira Aku aja belum buktikan, kau udah bertanya sama aku, Bonpen. Stres aku. Aku belum buktikan, kau udah bertanya. Tunggu aku buktikan dulu, baru aku tanya. Ya, coba buktikan apa? Jadi nggak selesai-selesai nanti. Ya, buktikan, ayo. Mana typingan kau tadi di bawah tadi tuh? Ayo, buktikan apa? Ya udah, aku tahu intinya gini. Itu karena disuruh Boven sama Dokter O. Dokter O kan sahabatnya DRG. Mereka kan teman sejawat dan mereka bestian udah lama. Makanya atas arahannya Dokter O, makanya dia menghubungi Mail gitu loh. Itu atas arahan Dokter Oki ya. Tapi Dokter Oki kenapa bisa ngomongnya terbalik ya di sidang? Siapa tuh ngasih?
Kan katanya itu arahan Dokter Oki, tapi kenapa Dokter Oki malah di sidang ngomongnya beda? Apa kata Dokter Oki? Dia bilang yang hubungi terus itu Dokter Reza sampai 9 kali di hari yang berbeda. Iya, itu untuk di situ Dokter Oki bilang kan, ngomongin apa aja itu. Iya, Dokter Oki kan ceritakan di sidang itu kan. Iya, ngomong apa aja, 9 kali itu ngomong apa aja. Sehingga dibilang katanya Dokter Oki yang arahkan suruh ketemu Mail, kayak gitu-gitu. Jadi Sekarang begini itu Boven ya. masing-masing mereka itu kan di sidang itu masing-masing itu dengan argumen mereka kan. Jadi gini Boven ya, 9 kali itu Dr. Reza Gladys itu bercerita tentang ya yang dia diserang sama Nikita Mirzani ya, tentang kondisi perusahaannya. Itu di akhir Dr. Oki itu mengatakan, udahlah sumpel aja mulutnya pakai uang. Oke, kita buktikan nanti, kita dengar di persidangan pas pembuktian rekaman ya. Karena Dokter Oki sendiri mengatakan bahwa tidak ya. Ini aku jadi kalau dia tidak Dokter Oki itu bukan tidak mengatakan tidak. Dikatakan di sidang kan Dokter Oki bilang dia jamin tidak ada kata-kata itu dari dia. Orang itu sudah dikatakan sama jaksa kok, dia tidak membantah. Iya, tapi kan Dokter Oki bilang dia tidak mengatakan bahwa sumpel mulutnya pakai uang. Dia nggak mengatakan itu di sidang. Karena udah panik dokter. Oh, dia udah panik, dia udah lupa. Ya, boleh nggak? Kalau kan Gitu dulu, masih soalnya aku belum mempertahankan selesai. karena rekaman itu kan. Nanti kita dengar aja rekaman aslinya di sidang nanti. Boven, Iya. kalau kamu gini Boven ya. Jadi Kalau awalnya kamu selalu gimana? bicara tentang rekaman dan Ini chat Mr. ya. Blind, Mr. Blind. Bukan, saya mau jelaskan Itulah, satu Anda hal boleh aja sama kamu. membela, tapi ya. jangan menolak fakta. Jangan Bukan, alergi saya tidak terhadap menolak fakta. Justru saya Ini ingin ya, meluruskan cara kamu Mr. Blind, berpikir. ini, dengar dulu. Gini, dengarkan dulu saya gantian kalau bicara. Oke. Gini ya. You talk, I listen. Ya, kamu selalu mengatakan tentang rekaman yang akan diputar dan lain sebagainya. Ya, rekaman itu sudah ada di penyidik semuanya. Iya, tapi Kalau kan nanti akan diputar diam di dulu, sidang, saya belum selesai di bicara. sidang, kan? Katanya Tidak kamu mau mungkin. listening. Mau di penyidik pun nanti akan diputar lah. Gini loh, dengarkan baik-baik makanya ya. Kalau yang saya mau ikutin alur kamu berpikir ya. Kalau memang dari awal rekaman yang dikatakan rekamannya Mail dan lain sebagainya itu, ya, barang ini nggak akan sampai ke persidangan karena tidak memenuhi unsur. Kenapa tidak Rekaman sampai itu di persidangan? Karena rekaman itu sudah Buktinya diputar udah duluan sama sampai di penyidik kan. persidangan, ya kan? Karena sampai di persidangan karena menggunakan rekaman itu yang Nah, dipakai berarti sama rekamannya Dokter Reza Mail sama itu nggak ada suaminya. Kau bilang gunanya. nggak sampai Ngerti di kamu? persidangan. Bercanda aja sih sama Boven, bercanda. Makanya rekaman Mail itu nggak berarti apa-apa. Unsurnya Iya, terpenuhi. makanya kalau kita ngomong begini aja kan kita nggak tahu nanti di sidang apa yang akan diputar. Apakah Anda sudah tahu apa yang akan diputar di sidang? Anda kan cuma sekarang itu cuma mengambil menganalisa dan mengira-ngira. Kalau kira-kira itu nanti rekaman ini yang benar atau itu yang benar. Kalau gitu Boven, kamu jangan naik-naik ke komal-komal. Kamu tunggu Iya, sidang kan vonis. Anda mengatakan itu rekaman yang sudah ada di penyidik. Mau ada di penyidik juga harus dibuktikan di sidang kan? Tidak mungkin di penyidik terus tidak dibuktikan. Begini ya, Boven, saya mau kasih tahu kamu. Ya. Yang mengolah barang bukti itu siapa? Maksudnya? Yang mengolah barang bukti itu siapa? Iya di kepolisian lah. Nah, kalau Anda yang tahu kamu itu, Pak. bilang, kalau Dengar kamu dulu bilang, Mr. Blind. Karena Anda tahu di polisi yang membuat itu dan menangkap NM ya dengan pasal 368, oke? nah, Dan kamu mau ternyata balik pasal lagi. 368 itu Tante nggak, aku dengar sebentar dulu, aja loh. Aku nih kerja soalnya. dengar dulu, oke? Dengar dulu. Astaga, ya ampun. 368 itu tidak terpenuhi unsurnya, nggak ada pengancaman. Akhirnya Aduh, ini melebar-lebar loh. Nggak ada pengancaman diganti pasal, nggak ada kekerasan.